Kalau kalian masih ingat di awal perkuliahan kita dulu, di awal-awal ya, itu pernah saya sampaikan bahwa statistik yang kita pelajari itu ada dua macam, dua bagian. Namanya statistik deskriptif, sesuai dengan namanya dia hanya akan menyajikan data deskriptif gitu ya. Kemudian yang kedua adalah statistik inferensia, yaitu tentang pengambilan keputusan. Bagaimana kita punya data yang kemudian kita uji sampai nanti akhirnya jadi sebuah keputusan gitu ya. Nah, setelah UTS kita sudah masuk itu. Yang termasuk di inferensi statistik itu ada pendugaan parameter dan uji hipotesis. Nah, baik uji hipotesis maupun pendugaan parameter itu kita harus melakukan sampling. Kelas ini mungkin kalau nanti kita belum sempat sampling, kalian bisa lihat videonya ya. Sampling itu adalah pengambilan keputusan. Jadi cuma awal-awal aja tentang sampling kok. Belum ada perhitungan di sana. Nah, sampling itu adalah ketika kita punya populasi yang sangat besar, kita tidak mungkin melakukan Iya perhitungan dong. Ya terhadap kan Februari juga. yang kita punya gitu ya. Nah, jadi kalau mau kita melakukan riset kan kita harus mengambil sebagian data dari populasi. Nah, data dari populasi itu yang namanya sampel. Pengambilan sampel itu yang disebut dengan sampling. Jadi saya kira pengertian sampling sudah paham lah ya. Karena apa namanya? Kita tidak mungkin melakukan perhitungan terhadap seluruh populasi. Banyak faktornya. Bisa waktunya lama, biayanya banyak gitu ya. Kemudian ya biasanya waktu sama biaya sih faktornya. Satu-satunya perhitungan yang membutuhkan seluruh populasi itu dihitung adalah sensus. Dan itu kan tidak bisa kita lakukan setiap tahun sekali kan. Makanya sensus itu 10 tahun sekali gitu. Ya, 10 tahun sekali biasanya. Nah, saya sudah share di Sinau tentang materi hari ini, yaitu pendugaan parameter. Jadi baik pendugaan parameter maupun uji hipotesis itu hampir sama. Pokoknya itu yang kita cari hanya tentang rata-rata. Jadi faktornya rata-rata, kemudian apa namanya proporsi. Kalau variabelnya rata-rata, simpangan baku, variansi gitu ya. Selalu itu aja. Mean, standar deviasi atau simpangan baku, kemudian varians. Nah, data-data itu akan kita peroleh dari nilai rata-rata atau proporsinya. Sehingga di dalam statistik yang akan kita pelajari selalu pembagiannya adalah rata-rata sama proporsi gitu ya. Kemudian tabelnya kita selalu akan menggunakan tabel distribusi normal karena pengelompokan di dalam statistik itu dibedakan dua, data besar sama data kecil. Sampel besar sama sampel kecil. Sampel besar itu kalau kita mengambil sampel lebih dari 30, itu disebut dengan sampel besar. Tapi kalau kurang dari 30, kita sebut dengan sampel kecil. Nah, lalu bedanya apa antara sampel besar dan sampel kecil? Bedanya, kalau rumusnya hampir sama ya, bedanya hanya di penggunaan tabel. Tabel yang digunakan untuk tabel sampel besar, itu tabel distribusi normal. Tabel distribusi normal sudah kita pelajari kemarin setelah UTS, bagaimana menggunakan tabel distribusi normal karena nanti akan kita pakai, tapi tidak apa namanya tidak terlalu sering sih karena sebetulnya penggunaan tabel distribusi normal di dalam pendugaan parameter dan uji hipotesis itu tergantung dari interval kepercayaan atau taraf nyatanya. Nah, taraf nyata itu yang dipakai itu selalu nilai-nilai itu aja, misalnya 90%, 95%, atau 92%, udah gitu aja. Jadi kalau kita mau lihat tabel distribusi normal ya angkanya itu-itu aja. Nah, jadi nanti karena angkanya yang keluar itu-itu saja, nanti saya cara tekan aja. Kalau interval kepercayaannya sekian berarti tabel distribusi normalnya sekian gitu ya, daripada nanti membuka tabel. Tapi ini untuk sementara akan saya buat kita membuka tabel dulu. Oke, nah hari ini kita akan membahas sampel besar, pendugaan parameter untuk sampel besar. Supaya kita nanti hanya menggunakan satu apa namanya tabel dulu, tabel normal dulu.
Nah, di dalam pendugaan parameter sampel besar ada empat bagian yang akan kita pelajari: pendugaan, menduga rata-rata, menduga proporsi, menduga selisih dua rata-rata, dan selisih dua proporsi. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Mungkin kita akan menyinggung sebentar yang minggu lalu supaya kalian ingat lagi, gitu ya. Baik, pendugaan parameter. Nah, kenapa sih kita perlu menduga parameter gitu ya? Penduga parameter itu karena kita ingin menebak nilai parameter dari sebuah populasi dari statistik yang kita punya, gitu ya. Saya review sebentar, mengingatkan kembali bahwa variabel di dalam mata kuliah kita ini sebetulnya kan variabelnya itu rata-rata sama simpangan baku. Nah, itu ada miliknya sampel sama miliknya populasi. Di dalam populasi punya rata-rata, di dalam sampel juga punya rata-rata, gitu ya. Rata-rata di dalam populasi itu tidak kita hitung karena terlalu banyak. Jadi biasanya kita mendapatkan informasi rata-rata dari populasi itu berdasarkan tanya jawab, gitu ya, atau berdasarkan informasi dari internet atau dari Biro Pusat Statistik gitu. Apapun caranya, yang jelas kita tidak menghitung sendiri nilai rata-rata itu. Gitu. Misalnya begini, saya selalu pakai contoh ini. Misalnya rata-rata rata-rata mahasiswa itu lulusnya 4,5 tahun, misalnya begitu. Itu kan kita nggak ngitung ya, tapi kita melihat dari informasi biasanya PR itu mengumumkan bahwa kuliah di Unisula lulus 4 tahun gitu. Walaupun pada kenyataannya tidak semuanya 4 tahun. Ada yang 4 sampai 7 gitu ya, sehingga di rata-rata itu 4,5 gitu. Nah, itu informasi. Bukan kita yang hitung. Itu namanya rata-rata dari populasi. Nah, variabel dari rata-rata populasi kita sebut parameter. Gitu ya. Kalau punyanya statistik, yang kita ngambil sampel misalnya 50 mahasiswa Unisula dari beberapa jurusan gitu ya, terus dilihat yang ini lulus sekian tahun, yang ini sekian tahun gitu. Nah, rata-ratanya kita hitung tuh ternyata 5 misalnya gitu. Nah, 5 itu adalah nilai statistik. Jadi bedanya kalau kalau miliknya populasi kita sebut dia parameter, kalau miliknya sampel yang hasil perhitungan kita sebut dia statistik gitu ya. Dulu di papan tulis saya pernah buat tabel juga milik parameter itu apa, statistik itu apa gitu. Karena variabelnya sama-sama rata-rata nih. Tapi kalau di populasi simbolnya mu gitu ya. Tapi kalau di sampel yang kita hitung simbolnya X, ada garis di atasnya gitu kan ya. Oke, intinya begitu. Nah, dari nilai statistik yang kita hitung dari sampel, kita mau menduga nih apakah dia memberikan gambaran dari populasinya. Biasanya nih, misalnya ya, caleg itu dia pengen masuk jadi anggota DPR gitu. Kalau dia biasanya kan bagi-bagi sesuatu ya, kita nggak nutup mata, biasanya bagi-bagi sesuatu. Nah, kalau membagi semuanya kan nggak mungkin. Nah, jadi dia harus mengambil sampel dari beberapa daerah, lalu diteliti, kira-kira yang milih dia itu yang paling besar ada di sekitar mana gitu. Nah, dari statistik itu maka dia punya gambaran, oh berarti yang harus saya kembangkan tuh yang sebelah sana nih, karena potensial banget, potensinya bagus gitu ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan menduga. Dari statistik yang kita punya, yang kita hitung sendiri melalui data sampel, itu akan kita pakai sebagai gambaran populasinya gitu ya. Nah, menduga parameter itu sebetulnya ada dua, menduga titik sama menduga interval. Ini sudah saya jelaskan di video yang minggu lalu. Nanti boleh dicoba lagi. Menduga titik, karena menduga titik maka dugaannya harus pas. Nah, itu sulit. Kalau menduga sangat pas itu kan sulit. Misalnya rata-ratanya lulusan Unisula tuh 4,5. Pas kita ngitung tuh 4,3 gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menentukan bahwa lulusan Unisula itu 4,5 tahun gitu. Padahal dari statistik kita 4,3 misalnya gitu ya. Atau dari statistik kita itu 6 tahun misalnya gitu. Jadi kalau menduga titik itu agak susah karena kita perlu satu nilai titik yang tepat.
sehingga errornya agak besar gitu ya. Nah, untuk mengurangi error maka kita pilih yang satunya, yaitu menggunakan interval length. Jadi menduganya tidak satu titik, tapi nanti kita akan menduga bahwa rata-rata lulusan Unisula itu berkisar antara angka 4 sampai 5 misalnya gitu. Jadi 4,5 kan ada di dalamnya gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita masuk ke materi pendugaan parameter untuk sampel besar. Jadi sampel yang kita peroleh yang kita pakai di atas 30 ya. Jadi kalau kita punya populasi dan diambil secara acak nih, kemudian datanya akan diolah apakah acak berkelompok atau murni acak gitu ya. Tergantung skalanya, bebas. Dan karena ini diambil acak dan besar, maka statistiknya akan mempunyai distribusi normal. Gitu ya. Sehingga karena ini dianggap normal, kita dapat mentransformasi atau mengubahnya menjadi distribusi normal standar. Jadi, nanti kalau kita punya variabel X akan kita ubah menjadi Z. Ya, di dalam normal standar itu dari X menjadi Z. Caranya bagaimana? Caranya dengan X bar, X rata-rata, dikurangi rata-ratanya populasi, yaitu mu. Jadi mungkin saya tuliskan di sini ya. Ini untuk transformasinya itu, di tabel normal standar itu kan nanti adanya Z. Nah, Z ini adalah dari nilai X. Ini X rata-rata nih. Dikurangi rata-ratanya populasi, parameternya kan mu ya, dibagi simpangan baku atau sigma kecil ya. Nah, informasi ini ada di dalam saat kita mencari data. Ada rata-rata statistiknya, rata-rata dari sampelnya gitu ya. Kemudian informasi rata-rata populasi juga ada. Kemudian simpangan baku dari populasi juga ada. Nah, itu kita pakai untuk mencari Z. Lalu kalau sudah variabel X sudah berubah menjadi Z, maka kita bisa cari dengan distribusi normal gitu. Nah, jadi penentuan interval kepercayaannya nanti, interval atau pendugaan parameternya itu akan memakai nilai Z setengah alfa. Kenapa setengah? Karena masih ingat ya, kalau distribusi normal standar itu kan grafiknya kayak lonceng begini ya, kayak gunung. Tapi sebetulnya dia banyak yang menyebutnya seperti lonceng gitu. Nah, ini simetri. Artinya ini ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Yang sama apanya? Luasnya. Nah, luas daerah di bawah lonceng itu sama dengan 1. Jadi sama kayak probabilitas. Probabilitas itu kan totalnya 1 ya, maksimal 1. Artinya sebuah probabilitas kalau sudah bernilai 1, berarti dia kepastian gitu ya. Nah, di Z-nya, alfanya nanti kan ada interval kepercayaan atau taraf nyata gitu ya. Taraf nyata alfa. Misalnya alfanya 5%. 5% itu harus dibagi 2. Karena lonceng itu kan seimbang, jadi dia harus dibagi 2, 0,5% di sini, 2,5% di sini, 2,5% di kanan. Jadi makanya nilai Z-nya adalah setengah alfa. Ini simbol aja ya. Simbol aja bahwa Z-nya adalah setengah alfa karena alfanya dibagi 2, sini sama sini. Tuh, jadi kita pakai alfanya separuh. Oke, nah yang pertama, kita akan menduga, jadi hari ini kita akan menduga 4 ya. Menduga parameter rata-rata. Rata-rata itu simbolnya mu ya. Kok bukan X bar, Bu? Karena di sini parameter. Kalau parameter berarti rata-ratanya populasi. Yang akan kita duga, yang akan kita perkirakan, itu adalah rata-ratanya populasi. Gitu ya. Makanya kita menggunakan parameter. Kalau rata-ratanya sampel, kan kita nggak perlu menduga. Karena kita bisa menghitung, kan tidak terlalu banyak gitu ya. Kita ngambil sampel, kita hitung sendiri dan itu menjadi statistik bukan parameter, ya. Sekarang menduga parameter rata-rata. Jadi, misal diberikan populasi terbatas atau tidak terbatas. Terus ada simpangan bakunya sigma kecil, gitu ya. Itu membacanya tahu gitu. Ini sigma kecil. Oke. Nah, jadi nanti rumusnya hampir sama semua kok. Hanya beda sedikit, kecil sedikit. Nah, kemudian
rata-rata X bar ini adalah rata-rata dari sampel, berarti statistiknya ya, ini yang akan menduga rata-ratanya parameter. Maka kita akan menggunakan X bar untuk menduga mu, gitu ya. Jadi bayangannya begitu. Rumusnya seperti apa? Pertama, rumus simpangan bakunya dulu. Rumus simpangan bakunya ini kan simbol simpangan baku dihitung dari simpangan baku statistik dibagi dari simpangan bakunya sampel dibagi dengan akar jumlah sampelnya. Jadi sigma indeksnya X itu bukan sigma dikali X ya, tapi ini simpangan baku dari sampel. Lalu dibagi dengan banyaknya akar dari jumlah sampelnya. Gitu ya. Itu kalau populasinya tidak terbatas. Bagaimana mengetahui populasinya tidak terbatas? Kalau di dalam soal tidak diketahui populasinya. Jadi tidak ada informasi ini populasinya 1000 atau berapa. Berarti kita menganggap dia tidak terbatas. Maka rumusnya ini. Tapi kalau populasinya diketahui, jumlahnya misalnya dari populasi 534 usia sekolah di desa A misalnya begitu ya. Jadi jumlah populasinya itu ada. Berarti kita pakai rumus yang bawah untuk menghitung simpangan bakunya. Jadi bedanya hanya di sini ada pengali akar N besar, ini jumlah populasi, dikurangi N kecil, jumlah sampel, dibagi N besar min 1. Nah, selisih N sama N besar itu, N sampel sama N populasi itu besar banget. Jadi sebetulnya nilai ini akan berkisar di angka 1. Gitu. Ya, jadi sebentar ya, maaf ya. Sebentar. Oke, saya lanjut ya. Jadi bedanya di faktor koreksinya ya. Ini namanya faktor koreksi. Faktor koreksi ini nanti nilainya akan ya berkisar di 1 deh. Karena nilai N sama N kecil itu, N besar sama N kecil itu besar banget. Jadi tidak terlalu terasa gitu. Ini faktor koreksi. Tapi tetap harus dihitung ya untuk populasi terbatas. Oke, gitu ya. Jadi simpangan baku kita hitung dari simpangan baku sampel dibagi dengan akar jumlah sampel. Oke, kalau populasinya terbatas, berarti kita kalikan dengan faktor koreksi. Faktor koreksi ini dimanapun sama. Nanti di rumus-rumus yang lain ya tetap sama. Jadi N besar min N dibagi N min 1. Artinya nilai pembilang sama penyebut ini sebetulnya hampir sama gitu. Oke ya. Nah, setelah kita menghitung simpangan baku, berikutnya adalah kita hitung interval kepercayaannya. Nah, rumus ini yang nanti akan kita gunakan. Jadi rumus interval kepercayaan untuk menduga parameter mu ini dengan simpangan baku yang diketahui gitu ya. Nah, rumusnya selalu ada probabilitas gitu. Jadi P, kemudian intervalnya X bar itu rata-rata dari sampel. Jadi dari sampel hitung rata-ratanya. Kemudian Z ini adalah dari nilai transformasi X ke distribusi normal ya. Jadi kita peroleh dari distribusi normal. Tergantung dari nilai alfanya berapa. Alfa itu adalah taraf nyatanya nanti. Kemudian ini simpangan bakunya. Nah, simpangan baku ini dihitung dari ini. Udah, sebetulnya rumusnya itu aja. Kita menghitung satu ini sama menghitung ini kan sama sebetulnya. Kan yang hanya berbeda di tanda plus, yang ini min. Gitu. Lalu ini rata-rata. Jadi nanti jawabannya interval kepercayaan untuk pendugaan parameter rata-rata itu adalah dari sekian sampai sekian. Gitu ya. Oke, kita coba soalnya aja ya biar dapat bayangan. Contohnya begini. Dari populasi para pegawai sebuah perusahaan diambil sampel sebanyak 100 orang. Lebih dari 30 ini. Berarti kan besar ya. Kemudian dicatat dari 100 orang itu
gaji tahunan masing-masing. Gaji setahun tuh berapa rata-rata gitu ya. Ternyata tercatat begini, rata-rata, oh sorry, ini saya sesuaikan dulu dengan saya ubah 30-nya. Saya samakan. Oke, jadi rata-rata gaji setahun itu 30 juta. Kemudian simpangan bakunya 6 juta. Oke. Nah, buatlah interval kepercayaan 95%. 95% itu 1 min alfa. Jadi ini adalah 1 min alfa. Berarti alfanya 5% kan? Ya, 5% ya. Nah, 5% ini karena ini di atas 30, maka dianggap sampel besar. Sehingga ini dianggap distribusi normal gitu ya. Jadi dari soal ini lalu kita tulis atau kita gambarkan dulu interval kepercayaannya. Karena berdistribusi normal, maka nanti alfanya akan terbagi 2, sama kayak yang saya gambarkan tadi ya. 5% ini itu terbagi 2, di sini 2,5, di sini 2,5. Gitu. Jadi ini 2,5%, ini 2,5%. Jadi kalau kita tuliskan nih diketahuinya, N100, rata-ratanya 30 juta, X-nya ya, S-nya 6 juta. Jadi ini sampelnya termasuk sampel besar karena di atas 30. Kemudian simpangan baku dari populasi, ini kan simpangan baku populasi ya, kan nggak diketahui. Ya, populasinya jumlahnya nggak diketahui, simpangan bakunya juga tidak. Ini semua adalah informasi dari sampel. Oke, jadi kita harus menaksir S-nya itu dengan nilai simpangan baku statistiknya atau sampelnya, gitu ya. Jadi pertama kita hitung simpangan bakunya pakai rumus ini, simpangan baku dari sampel dibagi akar jumlah populasi. Simpangan baku dari sampel kan berarti 6 juta. Ya, jadi ini ditaksir dari S-nya gitu. Dari kita pakai sampelnya karena populasi tidak diketahui ya. Jadi 6 juta dibagi akar 100. Jadi 6 juta dibagi 10. Jadi simpangan bakunya adalah 600.000. Nah, ini sudah dapat. Berarti kan sekarang kita tinggal menghitung ini ya. Ini saya pisahkan nih. Karena nanti kan rumusnya begini kan. P dari X min Z kali simpangan baku. Lalu yang sebelah kanan X plus Z kali simpangan baku juga. Jadi ini kita hitung dulu sendiri nih. X min Z kali simpangan baku. Saya kembali ke sini. X itu berarti ini ya. Ini saya kasih garis ketinggalan. X berarti 300.000. Lalu min Z setengah alfa 1,96 itu dari mana? Coba saya akan masuk ke distribusi normal dulu ya. Di sini tabel distribusi normal. Tadi kan alfanya 5% nih. 5% kan berarti keparuh 2. Sebelah kiri 2,5, sebelah kanan 2,5. Nah, padahal penggunaan distribusi normal itu, semua angkanya di sini, itu kan kalau kita total itu setengah, 0,5 paling besar. Kenapa? Karena kita hanya memakai satu sisi. Karena dia simetri, maka sisi yang satunya toh sama gitu ya. Jadi ini setengah, sebelah kiri setengah, sehingga hanya pakai satu sisi. Nah, luas daerah yang berwarna abu-abu 0,475 itu adalah luas daerah antara 0 sampai Z, yaitu Z 1,96. Sehingga kalau kita lihat di baris 1,9, ini ya, nih, kolomnya 06, itu 0, luasnya 0,475 gitu. Jadi batas sebelah kanannya itu adalah baris dari tabel distribusi normal. Gitu. Berarti kalau ini 4,75 kan berarti di sini 0,025 gitu. Jadi apa namanya yang 2,5% tadi, 2,5% itu kan 0,025. Kalau di sini 0,025 maka yang abu-abu 0,475.
ya kan? Karena totalnya setengah. Jadi makanya kalau setengah alfa untuk alfa 5% itu nilainya 1,96. Dan ini dipakai di contoh tabel karena taraf nyata 5% atau tingkat kesalahan 5% itu sering banget dipakai gitu ya. Jadi angka 1,96 tahu ya, itu dari apa namanya? Saya pakai ini aja yang gampang bisa dilihat. Sini kan misalnya totalnya sini aja ya. Kalau kita punya ini separuh, itu kan 0,5 dikurangi alfa itu selalu di ekor kanan 2,5%, separuhnya 5% ya. Setengah itu kan 50%. Jadi 50 kurangi 2,5 kan 47,5. Gitu ya, ini dikurangi. Jadi 47,5% itu adalah 0, tadi 0,475 gitu ya. Jadi kita punya 0,475 itu luasnya ada di Z 1,96. Sehingga di sini Z setengah alfanya adalah 1,96. Lalu simpangan bakunya 600.000. Jadi kita punya 30.000 dikurangi ini, hasilnya 30 juta dikurangi ini, hasilnya 28.824.000. Kita hitung lagi, tapi sekarang yang plus. Jadi angkanya sama, tapi ini ditambah. Hasilnya adalah 31.176.000. Jadi interval kepercayaan 95% ini untuk rata-rata gaji tahunan yang sesungguhnya dari para pegawai di perusahaan itu adalah berkisar antara 28.825.000 sampai 31.176.000. Gitu. Ya. Jadi dari sampel kita ngitung rata-rata 30 juta. Nah, tapi kan kita tidak berani menetapkan bahwa pendugaan titik satu, rata-rata tahunan karyawan perusahaan itu adalah 30 juta gitu. Nah, akan lebih aman kalau kita membuat range. Jadi dengan interval, pendugaan interval, kita bisa katakan bahwa rata-rata gaji per tahun dari perusahaan itu adalah antara 28.800.000 sampai 31.170.000 misalnya gitu. Nah, nilai ini tuh berarti apa? Nilai ini artinya kita percaya 95% bahwa rata-rata gaji tahunan itu yang sesungguhnya berkisar antara nilai itu sampai itu. 95%, gitu ya. Jadi kita tidak percaya 100%. Setiap perhitungan statistik itu selalu ada error. Kita harus gunakan error itu, gitu ya. Sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Jadi tinggal kalau mau tidak susah ya tinggal dimasukkan saja angkanya gitu ya. Rumusnya hanya ini aja sih. Lalu diletakkan P gitu ya. Dari sekian sampai sekian, simbolnya mu. Nah, nanti ini adalah pendugaan parameter rata-rata. Nah, yang satunya proporsi. Nah, sekarang proporsi. Masih menduga tapi ini proporsi itu porsi ya, prosentase gitu, sekian persen gitu. Jadi misalnya kalau ada populasi yang berukuran N, di dalam populasi itu tuh mengandung jenis anggota tertentu yang punya porsi sebesar X per N. Gitu ya, misalnya apa ya? Dalam sebuah populasi kita hitung anak usia SD gitu ya, anak usia sekolah SD. Porsinya adalah dari 500 misalnya anak SD-nya itu 50, berarti porsinya 50 per 500 gitu. Jadi 10% gitu ya. Kemudian seperti biasa populasinya bisa terbatas dan tidak terbatas. Tidak terbatas isu kalau tidak diketahui atau diketahui tapi kalau ini tentang pengambilannya dilakukan berulang-ulang gitu dan dikembalikan nanti kepakai lagi, dikembalikan kepakai lagi. Artinya tidak akan habis. Itu juga bisa kita anggap sebagai populasi yang tidak terbatas, gitu ya.
Kemudian dari populasi itu diambil sampel berukuran N. Masih bicara di N besar ya. Maka rumusnya hanya berbeda di simpangan baku. Kalau di parameter rata-rata, tadi kan simpangan bakunya adalah simpangan baku dari sampel dikurangi akar jumlah sampelnya. Nah, sekarang agak beda. Simpangan baku kalau ini kita menghitung proporsi, maka simpangan bakunya adalah P. P itu proporsinya dikalikan 1 min P. Karena persentase kan totalnya 1 ya. Jadi misalnya kita contohnya anak sekolah tadi, yang usia anak sekolah itu 50/500, berarti 10%. Berarti yang bukan SD ada 90%, yaitu 450/500. Ya. Langsung diambil aja. Kalau ini misalnya sepertiga, maka 1 min P-nya 2/3. Gitu ya. Kalau ini 30%, maka 1 min P-nya 70%. Oke. P-nya dari mana? Dari kita hitung proporsinya di sini. Bisa saja di soal langsung diketahui proporsinya sekian persen gitu ya. Tapi kalau tidak diketahui ya berarti kita harus hitung ada berapa orang yang seperti itu dibandingkan jumlah keseluruhan. Gitu ya. Ini proporsi simpangan baku untuk populasi tidak terbatas. Kalau terbatas dikalikan faktor koreksi kayak tadi. Rumus faktor koreksinya sama. Kemudian rumus interval kepercayaannya bagaimana kalau begitu? P ini proporsinya dikurangi Z kali simpangan baku. Sama kayak tadi kan? Ya. Yang ini juga sama. PX, karena ini rata-rata ya, X min Z kali simpangan baku. Kalau proporsi ya berarti proporsi dikurangi Z min simpangan baku. Nanti yang ruas kanannya P plus Z kali simpangan baku. Gitu ya. Kita lihat soalnya ya. Contohnya begini. Pada sebuah sampel acak yang berukuran 500, berarti ini sampelnya nih, N, di sebuah kota ditemukan dari 500 itu 340 orang suka menonton TV acara berita selebriti. Nah, tentukan interval kepercayaan 95%, kita mau menghitung nih, untuk menduga berapa proporsi sesungguhnya dari penduduk di kota itu yang suka menonton TV gitu. Penduduknya kan tidak hanya 500 ya, tapi kita ngambil sampelnya 500. Gitu. Bagaimana ngitungnya? Pertama, kita cari P-nya. P itu proporsi orang yang suka nonton TV selebriti. Berarti kan 340 dari total sampel yang diambil, dari 340/500. Yaitu 0,68. Ini proporsinya. Ya kan? Dah, P-nya dapat. Berikutnya kita nyari simpangan baku. Simpangan bakunya rumusnya kan ini. Sigma dari proporsi gitu ya. Maksudnya ini tuh cuman indeks. Simpangan bakunya yaitu akar dari P, P-nya 0,68, berarti 1 min P-nya 0,32. Gini kan? Lalu kita kalikan, hasilnya 0,2176 dibagi 100. Terus diakar. Hasilnya 0,02. Ini adalah simpangan baku dari sampel. Nah, kemudian sudah kepercayaannya berapa yang dihitung? 95%. 90% itu Z-nya 1,96. Jadi nggak usah dibuka lagi. Pasti kalau ininya 95%, Z-nya 1,96. Ya. Kemudian kita masukkan rumusnya. P dikurangi Z kali simpangan baku. Berarti 0,68 dikurangi 1,96 kali 0,02. Hasilnya 0,641. Sekarang yang plus, oh maaf, ini plus. Yang plus, berarti 0,68 plus ini. Hasilnya 0,719. Jadi, interval kepercayaan 95% untuk menduga proporsi tadi ya, adalah ini. P-nya atau proporsinya itu antara 0,641 sampai 0,719. Jadi kesimpulannya, dengan taraf nyata 95%, kita menduga penduduk kota tersebut yang menonton berita acara selebriti itu antara 0,64 atau 64
0,1% sampai 71,9%. Sama dengan 0,95 ya. Jadi ini taraf nyatanya selang kepercayaan yang dituliskan di sebelah kanan. Sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Jadi saya pernah bilang kan rumusnya itu hampir sama, hanya di variabel-variabel tertentu dia akan berbeda sesuai dengan apa namanya yang dihitung, gitu ya. Rumus pendugaannya sama, cuma kalau rata-rata pakai X, kalau proporsi pakai P. Gitu ya. Oke. Nah, jadi saya mau memperlihatkan sebentar ya, kalau 95% itu kan 1,96 ya. Kalau 90% berarti 90% itu alfanya kan berarti 10. 10 dibagi 2 berarti 0,5. 0,5 itu berarti 50% dikurangi 0,05. Berarti yang berarsir biru sebesar 0,45. Nah, kalian nanti nyari di sini 0,45 itu ada di angka sini. Nah, ini antara 1,64 sampai 1,65. Jadi kalau interval kepercayaannya 90%, maka Z-nya adalah 1,645. Ya. Oke, saya lanjutkan ke yang ketiga. Tadi parameter rata-rata sudah, parameter proporsi sudah. Sekarang kita menggunakan beda dua rata-rata. Jadi selisih dari dua rata-rata. Ada mu1 sama mu2. Karena kita akan meneliti dua populasi. Jadi kita punya dua populasi, masing-masing populasi punya rata-rata dan simpangan baku sendiri gitu ya. Misalnya populasi yang pertama itu punya rata-rata mu1. Simpangan bakunya juga to1. Yang populasi kedua juga sama. Jadi tidak harus jumlahnya sama ya. Misalnya populasi yang pertama itu populasinya 1000, yang populasi kedua 800, kan beda N-nya. Jadi kalau kita ngambil sampel pun juga tidak harus sama. Dari populasi yang satu, yang karena jumlahnya 1000, kita ngambil 100. Yang populasi kedua karena jumlahnya 800, kita ngambilnya 80, misalnya begitu. Boleh. Artinya kan nanti mereka punya rata-rata sendiri dan simpangan baku sendiri, gitu ya. Nah, kemudian nih, dari populasi yang pertama kita ambil sampel acak sebanyak N1. Dari populasi kedua kita ambil sampel sebanyak N2. Jadi nggak harus sama. Nah, begitu. Selanjutnya dari sampel yang diambil itu terus dihitungkan rata-ratanya berapa gitu. Rata-rata untuk sampel pertama kita pakai X1, rata-rata untuk sampel kedua pakai X2. Ya. Terus apa yang harus kita hitung? Simpangan baku. Gitu kan? Tadi rumusnya kan mencari simpangan baku terus nanti tinggal dimasukkan ke pendugaan parameter. Nah, rumus simpangan bakunya itu ini. Jadi kalau yang rata-rata tadi kan simpangan baku dibagi akar sampel, gitu kan? Kalau untuk yang mu satu populasi ya, saya kembali ke sana sebentar. Nah nih, kan simpangan bakunya simpangan baku dari sampel dibagi dengan jumlah sampelnya. Nah kalau yang ini karena kita punya dua populasi, punya dua rata-rata juga, maka untuk menghitung simpangan bakunya rumusnya ini, akar dari simpangan baku dikuadratkan untuk sampel pertama, dibagi dengan jumlah sampel pertama, plus simpangan baku kuadrat dari sampel yang kedua, dibagi dengan total sampel yang kedua juga. Ya, pokoknya tinggal dimasukkan aja. Sudah, nanti tinggal dimasukkan ke rumus X1, X2, ini dari rata-rata yang pertama dan kedua, dicari selisihnya, lalu Z dari tabel distribusi normal, simpangan baku dari hitungan ini. Sudah. Simbol di tengahnya karena dua rata-rata ya, jadi mu1 min mu2. Kalau yang tadi satu rata-rata, ini hanya satu simbol mu. Ruas kanannya sama kayak ruas kiri, tapi di sini plus. Oke ya, jadi sebetulnya ini tidak rumit gitu, karena sama kok, cuman simbolnya aja
huruf-huruf campur Yunani sama huruf Latin gitu ya. Jadi agak kelihatannya rumit. Padahal ini tidak terlalu sulit. Oke ya. Kita lihat contoh soalnya. Oh ya, sorry. Ini rumus interval kepercayaannya kan tadi begini. Jadi kalau untuk simpangan baku ini untuk populasi yang terbatas, kalau yang tidak terbatas, kalau terbatas dikalikan faktor koreksi. Nah, faktor koreksinya juga agak beda dengan kalau populasinya tunggal. Faktor koreksinya populasi tunggal kan tadi N besar min N kecil dibagi N besar min 1. Karena di sini N besarnya ada 2, ya berarti kita cari selisihnya. N kecilnya ada 2, ya berarti kita cari selisihnya. Gitu. Jadi sebetulnya sama, karena ini 2 berarti selisihnya. Gitu ya. Oke, kita coba lihat contohnya. Misalnya begini, ujian matematika diberikan pada 2 kelompok mahasiswa. Kelompok itu adalah kelompok berdasarkan jenis kelamin. Mahasiswa perempuan, sampelnya diambil 75, mahasiswa laki-laki 50. Nah, kelompok mahasiswa perempuan itu ternyata setelah dihitung, rata-rata nilai matematikanya 82, dengan simpangan baku 8. Sedangkan kelompok laki-laki, dari 50 orang tadi ya, dihitung rata-ratanya, nilainya 76 dengan simpangan baku 6. Oke, buatlah interval kepercayaan 96% untuk menduga berapa sesungguhnya selisih 2 rata-rata kelompok mahasiswa tersebut. 96%. Berarti alfanya berapa nih? 4%. 4. Oke, kita cari di tabel dulu ya. 4% itu kan berarti kebagi 2 di kiri, 2 di kanan. Berarti masing-masing 2% ya. 2%, kalau di sini separuh 50% kan berarti dikurangi 2 nih. Yang area putih itu 2%. Artinya yang berwarna abu-abu tinggal 48%. Berarti 0,4800 gitu ya. Nah, kita cari di sini. 0,48 itu yang paling dekat dengan angka 0,48, berarti kan di sini nih. 0,4798 untuk menuju ke 48-nya kurang 0,002. Yang di sini kelebihan 3. Berarti anggaplah di tengah-tengah sini ya. Jadi di antara angka 5 sampai 6. 5,5. Kalau lebih dekat ke sini berarti 54. Karena kalau di sini hanya kurang 0,002, sementara di sini kelebihan 3. Jadi lebih condong ke sini ya. Jadi di angka 54. Jadi 2,054. Gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita tulis diketahuinya. Maaf. Berarti 2 populasi itu karena populasinya tidak diketahui ya, dianggap tidak terbatas. Untuk kelompok perempuan, sampelnya 75, rata-ratanya X1-nya 82, S1-nya simpangan bakunya 8. Kemudian kelompok laki-laki, jumlah data sampelnya yang kita ambil 50, lalu rata-ratanya berarti X2, X bar 2, 76, simpangan bakunya S2, 6. Ya. Sebetulnya kalau kalian mau menghafalkan tuh gampang. Kalau yang statistik untuk data sampel itu pakai huruf Latin. Tapi kalau yang miliknya populasi, parameter, itu hurufnya Yunani, Greek. Mu, alfa, tau gitu ya. Kemudian saya lanjut ke sini ya. Karena simpangan baku dari 2 populasi itu kan nggak diketahui nih. Maka simpangan bakunya bisa kita ambil dari 2 rata-rata sampel ini. Jadi rumusnya tadi harusnya kan ini kalau dirumuskan sigma kan. Sigma kecil toh. Ini kan rumusnya pakai parameter, Bu, gitu. Tapi karena parameternya populasi kan nggak diketahui. Jadi kita boleh taksir dari sampelnya. Makanya kita pakai S besar, kita ganti S. Karena yang tahu yang ini kan simpangan baku dari populasi. Di data nggak ada gitu. Tidak diketahui. Jadi kita taksir dari sampel. Boleh. Oke. Simpangan bakunya sampel 1 itu 8, sampel 2 6. Jadi 8 kuadrat dibagi jumlah sampelnya 75 ditambah 6 kuadrat dibagi 50. Ini nanti dijumlah dulu lalu diakar. Hasilnya ini. Dah.
kita ketemu simpangan bakunya. Udah tinggal dimasukkan ke rumus aja kan. Nah, jadi penduga untuk selisih 2 rata-rata untuk interval 96% tadi 2,6054 kalau kita mau pakai 3 digit ya. Tapi kalau pakai 2 digit ya berarti kan 0,2,05. Jadi boleh pakai 3 digit. Kalau mau pakai 3 digit tentu lebih teliti. Ini di angka 2,054. Ya, tapi kalau pakai 2,05 juga nggak apa-apa. Oke, tinggal dimasukkan ke rumusnya aja kan. X1 min X2 berarti 82 min 76. Dikurangi Z-nya tadi 2,05. Lalu simpangan bakunya dari perhitungan sebelum ini itu ada 1,254. Ini. Udah, yang satunya plus. Jadi yang satu ketemu, yang kiri ketemu 3,429, yang kanan ketemu 8,571. Masukkan ke sini. Gitu. Udah kan? Jadi ini artinya 96% kita dapat percaya bahwa selisih yang sesungguhnya antara nilai rata-rata dua kelompok tadi itu terletak antara atau berkisar antara 3,429 sampai 8,571. Tidak mungkin kurang dari 3,4 dan tidak mungkin juga lebih dari 8,57. Gitu maksudnya. Bisa diikuti? Saya. Oke, itu selisih dua rata-rata. Nah, satu lagi dua proporsi. Jadi kalau tadi ada satu rata-rata dan dua rata-rata, terus kita juga sudah mempelajari satu proporsi, ini selisih proporsi. Artinya kita punya dua populasi. Nanti masing-masing populasi itu kita ambil sampelnya, hitung proporsinya. Gitu ya. Terus sama kayak menghitung proporsi yang tunggal, mencari proporsinya dari sejumlah X atau kelompok tertentu dibagi total populasi itu menjadi proporsi yang pertama. Yang populasi kedua juga begitu. Sejumlah X tertentu dibagi dengan jumlah populasinya. Gitu ya. Dah, lalu dari dua populasi itu diambil sampel. Ya, kalau proporsi kan itu dari info ya. Oh, di kelompok sana itu ada orang yang begini sekian jumlahnya sekian gitu. Berarti proporsinya itu dibagi total populasi. Kan kita belum ngambil sampel nih. Nah, lalu kita ambil sampel nih. Masing-masing N1 sama N2. Itu ya. Kemudian karena ini sampelnya acak, kan jumlahnya juga belum tentu sama dengan yang sini kan. Jadi nanti dari sejumlah N1 yang diambil itu ternyata waktu diteliti yang mengandung unsur tertentu tadi ada jumlah berapa gitu ya. Nah, itu jadi proporsi sampel. Kita coba lihat rumusnya seperti apa. Simpangan bakunya karena ini beda dua proporsi ya berarti ini kita pakai dua proporsi. Tadi kan yang satu proporsi kan rumusnya hanya P kali 1 min P dibagi N gitu ya. Karena ini proporsinya ada dua ya berarti ditambah dengan proporsi yang kedua. Ini P1, yang sini P2. Untuk populasi tidak terbatas. Kalau terbatas, ada faktor koreksi. Gitu. Nah, sama kan kayak tadi. Jadi ini sebetulnya, nambah hafalan Bu. Sebetulnya nggak nambah hafalan karena dimainkan saja logikanya. Kalau ini beda proporsinya 2 ya berarti ini ditambah karena ini sama ini kan beda nih. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Gitu ya. Rumus faktor koreksi juga sama dengan kalau yang faktor koreksi tunggal. Faktor koreksi tunggal itu karena n-nya masing-masing 1 ya berarti n besar min n kecil per n besar min 1. Karena ini populasinya 2 ya berarti n-nya selisihnya n1 min n2 dikurangi yang sampel juga sama selisihnya. Gitu. Oke, rumus pendugaan intervalnya sama ya, sama kayak ini, tapi nanti proporsi 1 min proporsi 2. Yang sebelah sininya P1 min P2 gitu. Kita coba lihat contohnya. Sebuah survei diadakan terhadap pengunjung pameran di Pamulang Square yang terletak di Tangerang Selatan. Diambil dua kelompok sampel. Yang pertama kelompok ibu-ibu,
Yang kedua kelompok bapak-bapak. Nah, kelompok ibu-ibu diambil 500 orang. Kemudian ditanya, suka nggak, puas nggak dengan pameran yang ada di sana? Ternyata sebanyak 325 menjawab puas. Artinya ada 175 tidak puas, gitu kan ya. Jadi proporsi yang puas berapa? Proporsi yang puas sebanyak 325 dibagi 500 atau 65%. Yang tidak puas 35%, gitu ya. Nah, kemudian dari kelompok bapak-bapak diambil 700 orang sebagai sampel. Yang bilang puas ada 400. Jadi porsinya, proporsi yang puas sebanyak 400 per 700. Yang nggak puas berapa? 300 per 700. Itu ya. Buatlah interval kepercayaan 95%. 95% berarti setnya adalah 1,96. Ya, kita nggak perlu buka tabel lagi. Kita hitung aja yuk. Wait. Kelompok ibu-ibu, proporsi yang puas kan sekian ya, 0,65. Kelompok bapak-bapak, proporsi yang puas 0,57. Berarti simpangan bakunya karena jumlah populasi yang sesungguhnya tidak ada, berarti kan kita bisa hitung simpangan bakunya diambilkan dari sampel ya. Ternyata hasilnya 0,03. Jadi ini populasi. Nah, sekarang kita jawab yuk. Jadi kalau begitu, dugaan, sekarang kita hitung ini. Saya pakai saya ambilkan dari rumus proporsi dulu ya. Rumusnya hampir sama dengan ini. Nih, tapi P-nya kan P1 dan P2. It's, ya. Jadi P1 min P2. P caping ya maksudnya ini. Ini juga sama. P caping ini. Terus ini, tuh ini. Nah, ini ya. Sekarang kita hitung dulu. Kita hitung yang kiri dulu. Nih, berarti sama dengan selisih P1, P2. P1-nya 0,65, P2-nya 0,67. Berarti di sini 0,65 dikurangi 0,57. Lalu min. Z-nya 1,96. Tetap ya. Ntar ini saya masukkan ke
0,65 ini ya. Kemudian dikurangi Z-nya 1,96 kali tadi simpangan bakunya 0,03. 0,03. Saya hitung pakai kalkulator dulu ya. Nol koma 65 dikurangi 0,57 0,08 dikurangi 96 1,96 kali 0,03 sama dengan 0,0588. Ini sama dengan 0,08 dikurangi 0,0588. 0,0212. Oke. Sekarang kita copy sekali lagi, tapi untuk yang ruas kanan, jadi plus. Di sini. Plus. Ini plus, berarti di sini plus. Di sini plus. 0,08 plus 0,0588. 0,1388. Udah. Ya. Jadi ini kita masukkan ke sini. 0,0212. Ini ya. (0,1388) sama dengan 95% atau 0,95. Sudah, jadi ini ya, pada interval kepercayaan 95%, untuk menduga beda dua pengunjung yang positif ini adalah ini. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi hari ini kita belajar menduga parameter untuk sampel besar, untuk parameter rata-rata dan proporsi, selisih dua rata-rata dan selisih dua proporsi. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Pertemuan berikutnya kita masih di menduga parameter tapi untuk sampel kecil. Bagaimana kalau sampelnya kurang dari 30? Maka rumusnya agak sedikit berbeda dan tabel yang digunakan juga bukan lagi tabel distribusi normal, tetapi tabel distribusi student. Gitu ya. Ada pertanyaan? Iya, Tidak ada? Bu. Oke, Tidak ada, Bu. tidak ada. Kalau tidak ada, wajah ganteng dan cantiknya ditampilkan sebentar. Saya mau screenshot dulu. Bentar, Bu. Oh iya. Oke, karena saya harus setor.
Oke, satu lagi yang sebelah kiri. Oke, ya, sudah. Terima kasih ya. Sampai jumpa pertemuan minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.